menayangkan satu sosiodrama yang berjudul Pertempuran Surabaya. Let's check it out. Perkenalan dulu Sabi kali ya. Selepas azan maghrib berkumandang, terdengar nada akustik dari grup musik dalam radio The Hawaii and Icelander itu diputar. Di penghujung radio terdengar suara lantang dari Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Pertahankanlah kota-kota ini. Tuhan akan beserta kita. Insya Allah saudara-saudara. Kemenangan akhir akan kita gapai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Seruan itu mengobarkan semangat rakyat Surabaya untuk berperang bertempur melawan penjajah. Pertempuran yang melibatkan para santri dan arek-arek Surabaya dan para pejuang dari seluruh wilayah ikut terlibat melawan pasukan golongan tentara Nica dan Inggris dengan merelakan raganya sampai titik darah penghabisan dan memerahi sepanjang kota Surabaya selama 3 minggu. Inilah perang terbesar dalam catatan sejarah yang dikenal dengan peristiwa pertempuran 10 November yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Dalam catatan sejarah Indonesia, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan. Akan tetapi, proklamasi merupakan perjuangan awal yang melahirkan euforia semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman para penjajah. Pada tanggal 31 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai 1 September 1945, bendera nasional sang merah putih harus dikibarkan di seluruh Indonesia. Gerakan pengibaran bendera makin meluas ke segenap pelosok kota. Namun sebuah hotel menjadi markas tentara Belanda untuk mengibarkan bendera Belanda. Hal ini memancing amarah rakyat Surabaya sehingga pada akhirnya tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran. Kurang aja, mereka tidak tahu diri. Kita ini bangsa merdeka, mari kita turunkan bendera busuk itu. Bendera Belanda, turunkan bendera Belanda. Tiba-tiba datang rombongan Sudirman berserta Sidik menenangkan suasana dengan mencoba berunding di dalam Hotel Yamato. Tenang. Saya akan coba untuk bicara dengan mereka. Setelah suasana menjadi tenang, rombongan Sudirman pun masuk ke dalam hotel. Sudirman dan Plokmen duduk berunding, dan Sidik mengawal dari dekat. Sudirman, silakan duduk. Ada apa, Yuda? Presiden Soekarno telah memerintahkan untuk mengibarkan sang merah putih di seluruh Republik Indonesia. You harus tahu kalau kami tidak mengakui you punya negara. Situasi memanas, Sudirman pun menyuruh Kusno Wibowo dan Haryono untuk memanjat dan menurunkan bendera Belanda. Bendera Belanda, turunkan bendera Belanda. Bendera Belanda, turunkan bendera Belanda. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Merdeka! 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yang bergabung dalam AFNI mendarat di Surabaya, tepatnya di Pelabuhan Tanjung Pinang. Kedatangan pasukan ini dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal AWS Malabi, yang kemudian membuat pos pertahanan di Surabaya tanpa adanya perizinan dari pemerintah Jepang. Akhirnya aku sampai juga di Indonesia. Akan aku kuasai semua daerah di Indonesia ini. Hahaha.
Siap, Jenderal. Lapor Jenderal, semua pasukan sudah siap, tinggal menunggu perintah. Bagus, Kapten Sau. Siap, Jenderal. Pasukanmu laksanakan kejutan khusus untuk mereka. Sementara yang lain siapkan keberangkatan kita menuju Gubernur Surabaya. Siap, laksanakan perintah, Jenderal. Keesokan harinya, pada tanggal 26 Oktober 1945, datanglah pasukan AWS Malabi ke kantor Gubernur Suryo. Sampaikan kedatangan kami kepada Tuan Anda. Nuwun sewu Gubernur, ada pasukan AWS Malabi di luar. Persilahkan mereka masuk. Hai Tuan Suryo, apa kabar? Silakan duduk. Mari kita bicarakan terkait kedatangan kami di Surabaya. Mereka pun memulai perundingan dengan hangat. Kesepakatan pun berhasil diraih kedua pihak, di antaranya Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Disetujuinya kerjasama, menjamin keamanan, membentuk biro kerjasama, dan Inggris hanya akan melecuti senjata Jepang. Alhamdulillah, kita sudah sepakat. Saya harap kalian menepati janji. Ya, tentu. Terima kasih atas sambutan Tuan. Pada tanggal 27 Oktober, pasukan sekutu berhasil merebut berbagai tempat strategis, salah satunya Lanut, Tanjung Perak, kantor pos, dan objek vital lainnya. Sekitar pukul 11, kapal udara Dakota milik sekutu menyebarkan pamflet ke penjuru kota. Barang siapa yang memiliki senjata dan menolak untuk menyerahkannya kepada tentara sekutu akan ditembak di tempat. Demikian bunyi pamflet itu. Perintah diberikan oleh Komandan Divisi Surabaya, Mayor Jenderal Yono Sewoyo, sekitar pukul 4.30 WIB untuk menentang pamflet sekutu. Usai subuh, serangan besar-besaran pun mulai dilancarkan dengan satu tekad. Tentara Inggris yang membantu Belanda harus dihalau dari Surabaya. Orang yang mempersenjatai diri dan menolak menyerahkannya kepada pasukan sekutu dapat ditembak. Menyadari mendapat tekanan dari arek-arek Surabaya, AWS Malabi menghubungi Presiden Soekarno guna meredakan situasi. 30 Oktober pukul 11.30, rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Oh Tuhan, akhirnya Yang Mulia datang juga. Mari kita mulai perundingan. Perundingan pun berjalan cukup alot, namun akhirnya mereka mencapai kata sepakat, di antaranya selebaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakannya gencatan senjata. Seluruh peserta perundingan berjabat tangan. Rombongan Soekarno pun kembali ke Jakarta. Kami sangat mengharapkan Anda tidak melanggar perjanjian. Kami sangat menghargai tuan-tuan. Setelah perundingan, kontak senjata di beberapa titik masih berlangsung. Hal ini karena kurangnya komunikasi mengenai perjanjian gencatan senjata. Bahkan menjelang sore hari, gedung Bank Internasio sempat dikepung oleh arek-arek Surabaya. Hingga pada pukul 17 WIB, tragedi fatal pun terjadi di Jembatan Merah dekat gedung Bank Internasio. Jenderal AWS Malabi tewas dibunuh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Merdeka! 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 7 November 1945, Inggris mengenalkan jenderal pengganti Malabi yakni Mayor Jenderal Robert Manserk yang mendapat tugas untuk membalas dendam atas kematian Malabi. Manserk mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan atas terbunuhnya AWS Malabi. Pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjata di tempat-tempat yang telah ditentukan, kemudian menyerahkan diri sambil mengangkat tangan. Selambat-lambatnya pukul 6, tanggal 10 November 1945. Jika sampai batas waktunya tidak menyerahkan senjata,
maka Surabaya akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Mendengar ultimatum yang dikeluarkan Mansreng ternyata tidak membuat getar arek-arek Surabaya. Sore harinya, Bung Tomo menemui Sowan Kendalem Rois Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta restu jihad yang pernah ditetapkan pada 22 Oktober 1945 dengan tujuan menggalang massa santri, ulama, dan umat Islam untuk ikut berjihad melawan pasukan sekutu di Surabaya. Setelah itu diadakan pertemuan tokoh-tokoh Surabaya di kantor Dinas Gubernur Suryo yang dihadiri oleh Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan tokoh-tokoh TKR. Kita sudah sepakat bahwa Surabaya menolak ultimatum Inggris itu. Baiklah, saya akan mempersiapkan pasukan. Seluruh santri di Jawa Timur siap berjihad di jalan Allah. Mari kita satukan kekuatan kita untuk menghabisi mereka. Merdeka! 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 Usai perundingan singkat itu, para tokoh mempersiapkan perlawanan. Sementara itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berdakwah di depan para santri. Indonesia ini adalah negeri yang dirahmati oleh Allah. Kita harus mempertahankan Surabaya dari serang sekutu iblis-iblis. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka untuk kita. Saudara-saudara sekalian, lebih baik kita hancur lebur daripada kita tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pasti kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! 10 November 1945, di pagi hari pasukan Inggris mulai melancarkan serangan dengan sambutan berbagai bom dan rentetan meriam. Di mana senjata mereka? Di mana? Kami tidak akan menyerahkan Surabaya kepada kalian. Langkai dulu daerah yang berapi-api ini. Kurang ajar, kalian akan takluk di tanganku hari ini. Serang! Pada mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Namun karena menghadapi senjata yang canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Hingga akhirnya, Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang, bergelimpangan mayat yang terbujur kaku, hangus serta serpihan daging dari ribuan orang. Setahun setelah pertempuran heroik itu, Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Dan hasil sosial drama kami, jangan lupa like, comment, and subscribe akun YouTube di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.